Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita berjumpa lagi pada pagi yang indah ini. Kita hendak bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pimpinan roh Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Izinkanlah kami mendapatkan pesan untuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Tetapi saya hanya membaca ayat 6 dan ayat 7 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Yesus bangkit, berbahagialah. Saudara, dalam kisah ini kita melihat bagaimana peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menunjukkan sebuah damai dan kekuatan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kebangkitan Kristus ini membuat keyakinan kita penuh bahwa Dia adalah Allah yang benar-benar melakukan tugas dan misinya secara sempurna. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, Maria Magdalena pergi ke kubur. Ia merasa kaget ketika melihat kubur Yesus kosong. Kemudian ia segera menjumpai murid Yesus, Simon Petrus. Kemudian pergi ke kubur dan ia menyaksikan sendiri bahwa kubur tersebut sudah kosong. Hal yang menarik, ketika Petrus memasuki kubur Yesus, ia melihat ada kain kapan terletak di tanah, di tempat Yesus dibaringkan. Kemudian kain yang kedua adalah kain peluh, yang tadinya ada di kepala Yesus, tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Saudara, dua kain ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kain kapan tersebut terletak di tanah dan tidak pada posisi yang terburai ataupun berantakan. Seolah-olah kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar menembus kain tersebut dalam kebangkitan tersebut. Dan ketika ia bangkit, dan kain peluh itu tidak berada di kepalanya, kemudian digulung-gulung dan ada di posisi yang agak berbeda di tempat kain kapan tersebut. Kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus ini adalah peristiwa yang sungguh telah dipersiapkan secara sempurna oleh Tuhan Yesus. Dan ia benar-benar bangkit. Kalau memang mayat Tuhan tersebut diambil oleh orang, tentu kain kapan tersebut akan berantakan. Dan kain peluh juga mungkin akan ditaruh di mana, tidak tergulung. Tetapi dua kain tersebut menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit sesuai dengan kehendak dirinya. Dan ia kemudian menjumpai murid-muridnya pada bacaan selanjutnya. Kebangkitan Tuhan Yesus menggambarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan telah melakukan tugas besarnya menyelamatkan orang-orang percaya. Saudara, kita bersuka cita, kita bangga, kita senang dan bahagia bahwa iman kita sampai saat ini tidak sia-sia kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Saudara, biarlah kabar sukacita ini
semakin menguatkan dan mematangkan iman kita yang selama ini terus kita pelihara kepada Tuhan. Dan juga mari kita bagikan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa peristiwa ini sangat penting untuk melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang sejati untuk kita semua orang-orang umat manusia. Selamat berproses, teruslah beriman kepada Tuhan yang tidak salah, Allah yang benar, Allah yang telah bangkit dari kematian buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu yang sungguh membuat kami merasa lega akan iman kami kepadamu. Biarlah kami terus meyakini dan mendalami akan kehadiran Engkau di dalam kehidupan kami. Iman kami tidak akan sia-sia. Iman kami akan berbuah sesuatu yang sangat bermakna di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.